Sistem reproduksi pria, anatomi. Skrotum. Kulit skrotum berlipat-lipat untuk meregulasi suhu bagi testis. Suhu di dalam skrotum 1 hingga 2 derajat Celcius lebih rendah dari suhu tubuh. Testis. Ukuran 3,5 kali 4 cm, berat 20 gram, volume lebih dari atau sama dengan 15 ml. Letak menggantung di dalam skrotum. Fungsi spermatogenesis dan steroidogenesis. Isi lobulus sekitar 150 buah yang berisi tubuli seminiferi yang berkelok-kelok, diameter 150 mikrometer, panjangnya bila direntang mencapai 0,5 meter, terdiri dari sel Sertoli, sel germinal, dan sel Leydig. Fungsi sel Sertoli sebagai matrik tempat sel germinal, blood testis barrier, memproduksi androgen binding protein, menghasilkan inhibin, menfagositosis benda-benda sisa sebagai sel target FSH. Fungsi sel Leydig mempunyai reseptor pada membrannya sebagai target sel untuk LH sebagai tempat sintesis testosteron. Ductus epididymis, suatu saluran yang berkelok-kelok, letaknya dorsolateral testis, asal dari mesonefros yang menyambung ke gonad primer pada bulan ketiga hingga 4 janin. Terbagi menjadi pars caput, corpus, dan cauda. Fungsi resorpsi dan sekresi. Terhadap sperma berfungsi sebagai transport, maturasi, dan tempat penampungan. Zat-zat yang berasal dari epididymis, gliseril fosforil kinase, L-karnitin, asam laktat, inositol, magnesium, kalsium, alfa-glukosidase. Vas deferens berdiameter sekitar 2,85 mm dengan diameter lumen sekitar 0,85 mm. Terdiri atas pars epididymica, pars scrotalis, pars inguinalis, pars retroperitonealis, dan ampula. Bagian terminalnya membesar dan membentuk ampula vas deferens, kemudian bergabung dengan leher vesica seminalis. Fungsi transportasi, maturasi, dan penimbunan spermatozoa. Sekitar 30% spermatozoa ejakulat berasal dari ampula vas deferens dan sisanya dari epididymis. Vesica seminalis berasal dari evaginasi dari vas deferens, berbentuk lobulus-lobulus, panjang 5 cm. Produknya adalah koagulum, kontributor untuk volume semen sekitar 70%. Volume lebih dari 1,5 ml dengan pH 7,7 atau basa. Mengandung fruktosa, prostaglandin, seminogelin, asam askorbat, protein, ion kalium, dan garam-garam. Ductus ejaculatorius, saluran vas deferens dan vesica seminalis bergabung dan melanjutkan diri sebagai ductus ejaculatorius. Ductus ini menembus prostat, bermuara pada uretra, pars prostatica, pada daerah promontorium. Prostat berasal dari ductus urogenitalis, berbentuk kenyal, melingkari uretra, ukuran 3 kali 3,5 cm. Sekresi jernih, volume
sekitar 1 ml, pH 6 hingga 6,5 atau asam, mengandung zat PSA, asid fosfatase, asam sitrat, seminin yaitu zat pencair koagulum, spermin yang memberikan bau khas, seng, magnesium, kalsium. Kelenjar bulbouretra. Bersama dengan kelenjar uretra atau litre, melumasi saluran uretra pada saat emisi. Bermuara sekitar 2,5 cm di depan lapisan bawah serabut diafragma urogenital. Uretra. Panjangnya bervariasi dari 17,5 hingga 20 cm. Terbagi atas pars prostatica, pars membranosa, pars cavernosa. Pars prostatica panjangnya sekitar 3 cm, berada dalam prostat, memanjang dari basis prostat ke ujung. Pada dinding belakang terdapat verumontanum, merupakan peninggian membrana mukosa. Di sampingnya terdapat sinus prostatica, merupakan muara dari ductus prostaticus. Di bagian depan dari verumontanum terdapat vesica seminalis dan ductus ejaculatorius. Pars membranosa merupakan bagian terpendek dan tersempit, dikelilingi oleh serabut dari membran sphincter uretra. Pars cavernosa merupakan bagian terpanjang, lebih kurang 15 cm. Di bagian depan membentuk fossa naviculare, pada bagian paling ujung membentuk orificium uretra externum. Kelenjar litre berupa kelenjar muka yang terletak pada dasar saluran pars cavernosa uretra. Penis merupakan genitalia eksterna pria yang terdiri dari batang penis, sulcus coronarius, dan glans penis.